Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak Kayla bisa sedikit. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, Ibu mau mengabsensi kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk, anak-anak? Aul. Siapa Mbak Aul? Satu. Oh, kita doakan cepat sembuh ya Mbak Aulnya. Amin. Hari ini hari apa anak-anak? Rabu, Bu. Tanggal 20. 20 Mei 2021. Maka kalian sekarang sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap. Tahu. Siap Bu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Nggak boleh malas ya. Sudah siap? Sudah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap saling kerjasama dan saling membantu. Yang keempat, kalian nantinya diharapkan dapat menganalisis pentingnya gotong royong. Kalian juga menonton video ya anak-anak, tolong disimak jawaban itu. Kerja kita. Halo teman-teman cek, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Satu harinya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila pilar 3 yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, Udah ya anak-anak. Ya. Dari video tadi apa yang kalian tahu nggak tadi pengertian gotong royong itu apa sih? Gotong Nggak kerja kerja. royong itu bersama. Nah, di sini ibu ada gambarnya kira-kira di sini namanya banyak banget bu. Berantakan. Terus orangnya gimana? Orang mengabaikan atau Mengabaikan. Pura-pura gak lihat, pura-pura gak lihat. Ya betul, di sini gambarnya lingkungannya kotor dan orangnya saling mengabaikan ya, tidak mau, Gak peduli. dia tidak mau bekerja sama untuk gotong royong. Sama. Itu kan Paris itu. Mana itu ya? Ih, terlalu tampan. Iya. Gampang banget. Parah banget. Akhir di sini. Nah, dalam Pancasila gotong royong itu termasuk sila keberapa sih? 3. Yang artinya Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada pengertian gotong royong. Gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang mencerminkan sikap peduli, kerjasama, dan kebersamaan sehingga dapat mempererat Rasa persaudaraan. dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gotong royong juga memiliki nilai-nilai. Nilai yang pertama yaitu saling membantu dalam kebaikan bersama. Yang kedua, Kebersamaan. nah, kebersamaan ini semua orang itu pastinya terlibat dalam gotong royong. Nah, yang ketiga ada Persatuan. Nah, dalam persatuan ini, gotong royong itu dapat menyatukan perbedaan untuk kepentingan bersama. Apakah penting sih Bu untuk melakukan gotong royong? Penting ya anak-anak, karena gotong royong itu dapat membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan dan mudah cepat selesai. Nah, dengan bergotong royong kita belajar saling membantu,
bersama dan peduli terhadap sesama, ya terhadap sesama. Nah, tanpa gotong royong ini pekerjaan kita akan menjadi apa, anak-anak? Gak kecil, ringan. Coba Tanpa rasain. gotong royong, Oh, tanpa gotong royong. pekerjaannya menjadi apa? Jadi Benar, Bu. Ya, benar. Tanpa gotong royong, pekerjaan kita akan menjadi lebih berat dan lama. Nah, hubungan antar warga juga menjadi kurang harmonis. Iya, nggak sama. kalau harmonis berarti gotong royong. Ya, kalau harmonis berarti harus gotong royong terus, Bu. Enggak, Oh, sesekali aja. ini enggak maksudnya gotong royong. Nah, di sini Ibu ada media. Nah, Gak kelihatan, Bu. bentar, Mbak Salma. Aku kelihatan kok. Maju sama. Masa tadi dari sana? Iya, sebentar ya, Mbak Salma. Makanya kalau mau Kelihatan tuh di sini, jangan di situ. Padahal harus ke situ. Bohongan itu. padahal udah pakai kacamata. Nah, di sini Jangan bukan banget media. Media dari contoh-contoh di lingkungan sekolah, masyarakat. Bu, ya itu nggak kelihatan. Bah, gimana sih tahu Pastinya sekolah sudah paham contoh-contoh di lingkungan sekolah dan keluarga. Nah, kalian nanti bisa menancapkannya ya, tapi yang menancapkannya hanya 3 orang, hanya Mbak Salma, Mbak Amel dan Mbak Adel. orang aja enggak, Bu. Nanti itu kebagian nanti yang dipahami. Bisa maju Mbak Salma? Tadi katanya mau mengingat giliran Ya. mengingat gimana sih? Gak boleh pilih-pilih, cepetan. Gak mau nih. Gak mau ngasih gaji nih. Sama. Gaji berisik. Nah kan cuma 2, Bu. Ini ambil lagi. Nah, itu menunjukkan gambar apa Mbak Salma? Ini gambar nanam pohon. Gimana Mbak Salma? Jadi kebun, Bu. Di sekolah dan di lingkungan mana? Ini di kebun. Bener nih. Di kebun sekolah, di halaman sekolah. Terus ini bersih kelas ini bukan di perpustakaan, Bu, ini di kelas. Terus ini lain baru di perpustakaan, ini menata buku. Nah ini tandanya ditanemin. Ah gitu aja lama. Sebentar ya Mbak Adel. Ya, pincang kan ini dari sini sama ini. Anak-anak, biar apa yang diam dulu ya. Diam. Ayo capek. Nah, sebenarnya Mbak Amel mendapat gambar apa? Yang pertama ini ada warga sedang membersihkan jalan, membersihkan lingkungan. Yang kedua ini ada warga membangun pos kapling, tapi kok bangunnya malam-malam? Bu, kan nggak kelihatan kalau aku. Karena gelap. Yang terakhir ini ada bergotong royong membersihkan selokan. Selanjutnya Mbak Adel. Ada apa ini Mbak Adel? Ini ada foto lagi gambar lagi bersih rumah bareng keluarga. Itu termasuk yang di rumah. Oh, diomongin, Bu. Mbak Salma silakan, boleh ya. Terus habis itu ini ada menanam pohon sawit bunga, merawat bunga di lingkungan rumah. Terus abis itu ini ada sedang prepare untuk menyiapkan Idul Fitri. Idul Adha nanti. Ini Idul Fitri, kalau Idul Adha yang di Padang kepala kambing. Sekali dong.
menjaga, mempertahankan dan memajukan negara. Nah, di sini juga ada media nih. Di sini ada media manfaat gotong royong dan tujuan gotong royong. Dan nanti di sini Mbak Kayla dan Mas Faiz bisa maju ya untuk menempelkan mana manfaat dan tujuan gotong royong. Dimulai dari Mas Faiz. Mas Faiz bisa menempelkan di manfaatnya ya. Oh dikasih tahu sih Bu. Enggak, itu dia ambil sendiri tadi Adel. Parah tadi dikasih tahu. Enggak, maksudnya tadi dikasih tahu itu. Habis ini Mbak Kayla ya. Nah, setelah ditempelkan nanti kalian bisa membacakan ya manfaatnya apa, tujuannya apa yang kalian sudah dapatkan. Nyampak Pak Ir. Jalan nyaman ya. Nah, jadi yang pertama manfaat dari gotong royong itu ada mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada meningkatkan kepentingan sosial. Yang ketiga membantu menciptakan lingkungan yang harmoni dan aman. Yang keempat memudahkan penyelesaian berbagai masalah. Apakah benar semuanya? Betul. Tapi yang sih Mas. Miring itu. Berikutnya miring. Jelek. Jelek. Enggak apa-apa, Mbak Kayla bisa maju. Bagaimana ada yang Tidak. habis ini bisa dibacakan Mbak Kayla tujuannya itu. Ini belum. Oke, jadi tujuan dari gotong royong itu yang pertama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, lalu meningkatkan pekerjaan, kemudian menumbuhkan sikap tolong menolong, dan menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab. Apakah benar teman-teman semua? Benar. Sudah paham ya tentang manfaat dan tujuannya? Sudah Bu. Nah, sekarang agar kalian lebih paham itu adalah KPD untuk kalian kerjakan. Tapi nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Ya elah sama Pak Is lagi, sama Pak Is lagi. Nggak apa-apa, Adel. Aku nggak ngerti. Iya. Ada pulpen Mbak. Nah, nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikannya ya. Nanti kelompok 1 membacakan yang KB, yang kelompok 2 CD ya. Ada yang sulit anak-anak? Ya, nanti kelompok 1 bisa membacakan yang bagian A sama B ya. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 bisa itu. Bu, bisa perkenalan dulu ya. Aku Adel. Dan aku Amel. Saya Faiz. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di hari ini kita disuruh mengamati gambar. Kita diminta kegiatan pada gambar ini yaitu gotong royong membersihkan rumah. Nah, manfaatnya itu agar rumahnya itu bersih. Selanjutnya, kegiatan pada gambar membersihkan kelas ini manfaatnya kelasnya lebih bersih lagi.
ini membersihkan kerja bakti di lingkungannya menjadi bersih. Lalu yang B, ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Jadi gotong royong adalah bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Nah, mengapa gotong royong penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Supaya silaturahmi antar warga itu ya bisa terjaga, terus lingkungan tetap bersih dan pekerjaan cepat selesai. Ketiga contoh kegiatan gotong royong di lingkungan: 1. Membersihkan selokan, 2. Membantu tetangga hajatan, 3. Ronda malam, 4. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan gotong royong? Senang, capek, Bisa tepuk tangan tak? Kami dari kelompok 2, nama saya Kayla, nama aku Salma. Terdapat bagian C. Di sini ada gambar anak sedang membersihkan halaman. Nah itu nanti kalau halaman dibersihkan jadi bersih halamannya. Lalu ini juga dia lagi ngatur-ngaturin buah yang jatuh sana itu. Dan buahnya dengan gotong royong dibersihin jadinya Lingkungannya jadi bersih, tidak bau. bau. Bedul. Lalu di sini ada sedang anak berdonasi untuk bencana. Nah ini sangat bermanfaat untuk orang yang terkena bencana. Lalu bukan pentingnya melaksanakan gotong royong itu kenapa? Karena dengan gotong royong pekerjaan itu jadi lebih gampang dan juga cepat selesai. Bisa bersama tepuk tangan. Semuanya. Ada yang bisa menentukan ya kita itu belajar apa sih hari ini? gotong royong bekerja sama. Gotong royong itu tadi apa? Bekerja sama agar pekerjaan lebih cepat selesai. Manfaat gotong royong untuk pada selesai menjadi silaturahmi. Dan gotong royong termasuk dalam sila menjaga Iya. yang bunyinya Persatuan Indonesia. siapa yang di sini sudah tidak sabar untuk pulang? Saya. Nah, bisa diberes-beres dulu ya untuk alat tulisnya. Sudah. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Kaila bisa dipimpin dulu. Sebelum pulang berdoa dulu. Mulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan kita akan belajar ya tentang materi Provinsiku bagian dari NKRI. Nah, selanjutnya bisa dipersiapkan dulu ya anak-anak untuk belajarnya. Ya Bu. Nah, sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.